Shalom adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di dalam kelas online kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Musa menunjuk kepada Yesus yang terdapat di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 48 sehingga ayat yang ke-52, dan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-34 dan juga Ulangan pasal yang ke-33. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kami punya waktu dan kesempatan untuk belajar sekali lagi di dalam kelas online kami. Bila Roh Kudus-Mu akan terus membimbing dan mengajar kami sepanjang kelas kami ini berjalan. Dan kami siap untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bangsa Israel sudah tiba di tanah Moab, dan tidak lama lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan, lalu masuk ke tanah Kanaan. Ini berarti bahwa saat perpisahan antara Musa dan bangsa Israel sudah dekat. Musa sudah sangat memahami bagaimana kerasnya kepala bangsa Israel yang sudah dipimpinnya keluar dari Mesir. Meskipun mereka sudah hampir memasuki tanah Kanaan, tetapi masih tetap pada bahaya, yaitu mereka mungkin lupa pengalaman mereka di padang gurun dan kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mungkin menyakiti hati Tuhan lagi. Karena itu Musa menulis semuanya dalam sebuah buku. Dia memulai dengan malam yang menyedihkan di Kades Barnea, ketika para pengintip melaporkan yang tidak baik dan orang Israel tidak mau merebut kota-kota Kanaan. Musa menulis tentang sejarah 40 tahun yang terakhir. Dia menulis lagi hukum Taurat dan perintah-perintah yang terakhir. Semuanya dapat kamu temukan dalam kitab Ulangan. Itu adalah wasiat Musa yang terakhir dan berisi semua yang dia mau diketahui oleh bangsa Israel setelah dia meninggal. Ada waktu di mana orang Israel tidak dapat berjumpa Musa selama beberapa hari. Jika seseorang pergi ke kemahnya untuk bertanya sesuatu, Musa akan menyuruh mereka pergi dengan berkata, "Aku tidak mau diganggu. Pergi dan tanyakan kepada Yosua." Tetapi telah tiba saatnya di mana Musa menyelesaikan bukunya dan ingin bertemu dengan bangsa Israel sekali lagi. Dia harus melakukan 3 perkara yang penting. Dia harus memilih siapakah pemimpin yang akan menggantikan dia. Dia harus memberikan perintah terakhir kepada para imam. Dia ingin memberkati anak-anaknya sebelum dia meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ketika bangsa Israel mendengar bunyi semboyan memanggil, mereka tahu bahwa Musa telah memanggil untuk satu pertemuan penting. Ini bukan pertemuan untuk para pemimpin. Semua orang boleh datang, bahkan kanak-kanak pun diizinkan hadir. Inilah yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. "Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai kembali di sempadan tanah Kanaan. Tanah yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Umurku sudah 120 tahun. Aku tidak dapat bersama dengan kamu lebih lama karena Tuhan sudah berpesan kepadaku bahwa aku tidak akan ikut menyeberang sungai Yordan dan aku tidak dapat masuk ke negeri itu." Mendengar kata-kata Musa ini, bangsa Israel menjadi sedih. Mereka ingat akan ketidaksabaran mereka yang menyebabkan Musa marah sehingga dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Lalu Musa meneruskan kata-katanya, "Tetapi kamu jangan takut. Tuhan Allah akan menyeberangi terlebih dahulu untuk membinasakan bangsa-bangsa yang kuat di Kanaan yang kamu takuti. Patuhilah Yosua. Aku akan melantik dia sebagai penggantiku." Lalu Musa memanggil Yosua, pembantunya yang setia, sudah bertahun-tahun bersama dia. Yosua yang dulunya hampir dilempari oleh orang Israel dengan batu, sekarang berdiri di tempat terhormat dan semua orang Israel dapat melihat dia. Tuhan telah menetapkan dia sebagai pengganti Musa.
Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua dengan suara yang kuat supaya semua orang boleh mendengar. Dia berkata kepada Yosua, "Teguhkan hatimu dan jangan takut. Yosua, engkau akan memimpin bangsa ini untuk memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tuhan sendiri akan memimpin dan menolong engkau sama seperti Dia memimpin dan menolong aku. Dia tidak pernah mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Sebab itu, jangan takut dan cemas." Yosua mendengarkan pesan Musa ini dan menerima tugas sebagai seorang pemimpin dengan sungguh-sungguh. Dia sudah belajar banyak dari Musa. Dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Selepas mengangkat dan memberkati Yosua sebagai pemimpin baru, Musa berpaling kepada imam besar Eleazar, imam-imam suku Lewi, dan juga kepada pemimpin bangsa Israel, dan berpesan kepada mereka, "Jangan lupa membaca hukum Taurat dan semua firman Tuhan yang sudah kutulis kepada seluruh bangsa Israel, baik orang dewasa dan kanak-kanak, supaya mereka belajar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintah-Nya. Maka semuanya akan berjalan dengan baik untuk kamu." Kemudian Musa berkata kepada seluruh bangsa Israel. Dia mengingatkan mereka akan pengalaman bersama pada hari yang telah menentukan sejarah bangsa Israel. Berapa waktu yang lalu mereka semua berdiri di kaki gunung Sinai, mendengar suara Tuhan. Waktu yang lalu Musa berkata, "Kamu menjadi takut dan undur. Kamu meminta aku untuk berdiri di antara Allah dan kamu semua. Percayalah, Tuhan Allah sangat mengasihi kamu. Sampai sekarang aku menjadi nabi antara kamu dan Allah. Tetapi nanti pada kemudian hari, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi lain dari bangsamu. Nabi itu akan menjadi lebih besar daripadaku dan akan menjadi pengantara seperti aku sekarang." Pengantara yang Musa maksudkan itu ialah Tuhan Yesus Kristus yang dikirim oleh Allah sebagai penebus dan pengantara di antara manusia dan Allah. Bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk semua bangsa di dunia. Dia akan menjadi penebus mereka. Rahasia ini disimpan baik-baik oleh pemimpin bangsa Israel. Mereka semua menantikan Dia yang sudah dijanjikan kepada Adam dan Hawa dan Abraham, dan sekarang kepada mereka melalui mulut Musa. Lalu Musa mengajarkan mereka sebuah lagu yang sudah Tuhan perintahkan untuk ditulis. Ketika Allah mengingat hari-hari masa hadapan bangsa Israel yang suka melupakan Tuhan, Dia menyuruh Musa mencatat sebuah nyanyian yang harus diajar dan dihafal oleh mereka. Dalam nyanyian Musa, Tuhan dipuji karena segala perbuatannya terhadap bangsa Israel. Dengarlah ayat permulaannya yang terdapat di dalam Ulangan 32 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-4. Nyanyian Musa harus diajarkan dari generasi ke generasi supaya kehendak Allah, janjinya, dan perkara baik akan terjadi jika mereka patuh, dan hal yang buruk akan terjadi jika mereka tidak patuh. Lagu itu akan membuat hal-hal itu akan selalu ada dalam pikiran mereka. Akhirnya Musa memandang kepada 12 suku Israel yang berkumpul di sekeliling dia. Sebagai nabi, dia melihat jauh ke hadapan. Dia tahu tentang perjuangan dan kemenangan yang akan bangsa Israel capai, dan dia memberkati bangsa itu. Musa memulai dengan memberkati suku Ruben. "Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya." Kemudian Musa memberkati suku Yehuda dan Lewi dan suku-suku yang lainnya. Setelah ke-12 suku ini diberkati, Musa mengucapkan kata-kata untuk mereka semua. Salah satunya ialah, "Tuhan yang kekal adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahnya ada tangan yang kekal. Allah tidak akan melupakan umatnya.
Perlahan-lahan Musa mulai meninggalkan padang di Moab dan mendaki gunung Pisgah di mana Bileam berdiri dan naik ke puncak gunung Nebo. Tidak lama kemudian dia pun sampai di puncak. Walaupun dia sudah berumur 120 tahun, dia masih kuat mendaki gunung. Bahkan penglihatannya masih jelas. Musa beristirahat sebentar dan Tuhan menunjukkan tanah yang indah di hadapannya. Dia dapat melihat jauh ke Laut Tengah. Dia melihat lembah Yordan dan Yeriko dan benteng di sekelilingnya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Itulah tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika aku berkata, aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Aku mengizinkan engkau untuk melihatnya, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Setelah melihat negeri itu, Musa pun meninggal dunia di puncak gunung Nebo, dan Tuhan sendiri yang menguburkan jenazah Musa, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu di manakah kuburnya berada. Bangsa Israel berkabung untuk Musa selama 30 hari. Mereka tahu bahwa kali ini Musa tidak akan kembali, tetapi mereka mempunyai pemimpin yang baru, yaitu Yosua. Sejak Musa meletakkan tangan ke atas Yosua, dia dipenuhi oleh kebijaksanaan dan orang Israel mematuhi dia. Yosua akan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik, perintah Yesus tidak jauh bezanya daripada perintah Musa. Yesus menghormati 10 hukum dan mengajarkan kepada kita bagaimana tetap melakukannya. Tetapi kasihnya kepada kita lebih dalam dari kasih Musa kepada orang Israel. Kuasa Yesus untuk mengubah kita dan menolong kita melakukan perintahnya lebih besar dari kuasa Musa. Yesus dapat mengajar kita lebih dalam tentang Bapanya yang di surga, karena dia datang dari surga. Adakah adik-adik mau menunjukkan kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus? Kasihilah dia dengan mematuhi perintahnya. Maka kasih Yesus dan Bapa yang di surga akan ada bersama adik-adik. Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada adik-adik semua. Sampai di sini saja kelas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengar dan belajar bersama pada hari ini. Bila kami akan terus mematuhi perintah Tuhan dan taat kepada perintahnya dan melakukannya, agar kami akan terus mengasihi sesama kami seperti mana Yesus mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi.